Islam merupakan agama yang mulai disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW di Arab pada abad ke-7 Masehi. Namun, sudah menjadi sebuah fakta dunia bahwa agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai utusannya, paling banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia. Hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Sekitar 229 juta jiwa beragama Islam. Pertanyaannya, bagaimana bisa negara yang berjarak sejauh 7.898 km ini menjadi negara dengan populasi tertinggi yang memeluk agama Islam? Setidaknya ada 5 teori yang bisa menjawab pertanyaan ini, yang mana kelima teori tersebut memiliki data historis dan arkeologis yang sangat terbatas dan tak lengkap. Para sejarawan masih terus meneliti bagaimana Islam menjadi agama terbesar yang dipeluk penduduk Indonesia. Kelima teori tersebut adalah teori Arab atau Timur Tengah, teori Cina, teori Gujarat atau India, teori Persia atau Iran, dan teori maritim. Belum ada kesepakatan di antara para sejarawan tentang kapan sebenarnya Islam mulai masuk dan menyebar di dunia Melayu. Namun, dari 5 teori yang ada bisa dikategorikan menjadi 2 kategori. Teori kategori pertama yaitu Islam datang pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang dikedepankan oleh W.P. Groenewold, T.W. Arnold, Chet Naquib Al-Atos, George Pablo Huraini, G.C. Van Leer, Hamka, Uka Chandra Sasmita, dan lainnya. Sedangkan teori kategori kedua mengatakan bahwa kedatangan Islam dimulai pada abad ke-13 Masehi yang dikedepankan oleh C. Snokhorgoni, G. P. Moquart, R. A. Kern, Haji Agus Salim, dan lainnya. Kategori teori pertama ada 3 teori yang dianggap sebagai awal mula masuk Islam ke Indonesia, yaitu teori Arab, teori Cina, dan teori maritim. 3 teori ini berada pada rentang waktu yang relatif sama, yaitu sama-sama beranggapan bahwa Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Namun dari ketiga teori ini hanya teori Arab dan Cina yang memiliki titik temu pada catatan Tionghoa dari dinasti Tang, di mana dalam catatan tersebut terdapat kata Tashih yang diidentifikasi oleh Groenewold sebagai orang-orang Arab yang menetap di pantai barat Sumatera. Dalam catatan tersebut menyebutkan sejumlah orang dari Tashih yang membatalkan niatnya untuk menyerang kerajaan Hulim atau kerajaan Kalingga di bawah rezim Ratu Sima, dikarenakan kerajaan Ratu Sima memiliki kekuatan yang cukup sulit untuk dihancurkan saat itu. Ratu Sima merupakan sosok pemimpin perempuan yang tegas pada tahun 674 sampai 695 Masehi. Ratu Sima menggantikan suaminya, Raja Kartikeyasena, untuk memimpin kerajaan Kalingga, kerajaan Hindu yang pernah menjadi salah satu pemerintahan terbesar di Jawa dan dikenal di seluruh dunia kala itu. Buya Hamka mengajukan bukti naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya tersebut juga ditemukan nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Pernyataan Buya Hamka mendapat dukungan dari T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Para saudagar tersebut selain melakukan aktivitas perdagangan, mereka juga melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Teori tersebut kemudian disebut sebagai teori Arab, masih berhubungan dengan dinasti Tang. Ajaran agama Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 805 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Menurut Syed Naquib Al-Atos, Kanton pernah menjadi pusat dakwah orang muslim dari Cina pada abad ke-7 Masehi. Bukti lain adalah banyaknya pendakwah keturunan Cina yang memiliki pengaruh besar di Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam.
Raden Patah sendiri memiliki nama Cina, yaitu Qin Bun. Beliau memimpin Demak bersama Wali Songo sejak tahun 1500 Masehi. Teori inilah yang kemudian disebut sebagai teori Cina. Sedangkan teori maritim meyakini bahwa penyebaran agama Islam dimotori oleh orang lokal sendiri yang melakukan aktivitas perdagangan sampai ke negeri-negeri jauh, termasuk ke wilayah asal Islam atau negeri yang sudah menganut Islam terlebih dahulu. Mereka kemudian berinteraksi dengan pemeluk agama Islam di tempat mereka berdagang, kemudian membawa ajaran Islam ke Nusantara dan disebarkan di Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan asal Pakistan, N.A. Balogh. Balogh menyampaikan bahwa penyebaran ini terjadi sekitar abad ke-7 Masehi dan dimulai di pesisir Aceh dan seterusnya sehingga tersebar luas di Nusantara. Teori maritim ini tidak memiliki bukti kuat untuk menyanggah argumen mereka tentang kedatangan Islam di Nusantara dan juga tidak dapat menyebutkan asal negara yang dimaksud sebagai sumber penyebaran Islam di Nusantara. Kategori kedua, ada dua teori yang terjadi pada masa yang sama, yaitu teori Persia atau Iran dan teori Gujarat atau India. Kedua teori ini terjadi pada abad ke-13 Masehi. Pelopor dari teori Persia adalah Shishnoghorgoj. Teori ini didasarkan pada penyerangan dan pendudukan Baghdad oleh Raja Mongol, Hulagu Khan, pada tahun 1258 Masehi, di mana Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan yang sangat membenci Islam dan saat itu mendapat bagian untuk menguasai wilayah Persia dan Khurasan. Namun, anak kedua Hulagu Khan memeluk agama Islam yang kemudian beberapa klan Khan Mongol di Persia juga memeluk Islam. Diperkuat dengan penemuan arkeologis berupa batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang meninggal pada tahun 696 Hijriah atau tahun 1297 Masehi di Gampong Samudra, Lok Semawe. Data arkeologis ini dianggap sebagai batu nisan tertua yang mencantumkan nama sultan pertama di wilayah tersebut. G.P. Moquet membandingkan dengan data historis lain, yaitu catatan Marco Polo yang pernah mengunjungi Perlak dan tempat lain di wilayah ini pada tahun 1292 Masehi dan sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai. Tidak hanya itu, seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara memiliki persamaan dengan seni kaligrafi di Persia. Berdasarkan data tersebut, G.P. Moquet menyimpulkan bahwa kedatangan Islam di Nusantara adalah pada tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Teori ini kemudian disebut sebagai teori Persia. Teori Persia ini memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu terletak pada ajaran Islam yang masuk dari Persia, kemungkinan adalah Syiah. Sedangkan pemeluk Islam di Indonesia adalah Sunni. Mongol masih memiliki keterkaitan pada teori selanjutnya, yaitu teori Gujarat atau India. Genghis Khan membagi imperiumnya menjadi 4 wilayah dan dibagikan kepada putra-putranya, yang meliputi Rusia dan Eropa. Wilayah kedua, Persia atau Iran, wilayah ketiga, Cina, dan wilayah keempat, Turkestan di Asia Tengah. Selain 4 wilayah tersebut, pada perkembangan selanjutnya, Mongol juga menguasai wilayah Hindustan yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maladewa. Para pemimpin dari Mongol mendirikan pemerintahan Mongol Muslim di Hindustan, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur dari negeri Afghan, Humayun, dan Muhammad Jalaluddin. G.W. Jayadros mencetuskan teori Gujarat yang lantas dikembangkan oleh Shishnoghorgoj, G. Pitjnapel, W. F. Sutherham, G. P. Moquet, hingga Sucipto Wirya Suparto meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Melalui Selat Malaka, kaum Gujarat menjalin kerjasama perdagangan dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara. Bukti adanya kontak dan kedatangan Islam di pantai utara Jawa adalah ditemukannya batu nisan di lereng Gresik. Keseluruhan karakter huruf di batu nisan tersebut adalah huruf Kufi dan mencantumkan nama Fatimah binti Maimun bin Abdullah yang meninggal pada tahun 495 Hijriah atau tahun 1102 Masehi. Beberapa temuan batu nisan yang menggunakan tulisan Kufi ditemukan di Gresik, Troloyo, Trowulan, Jawa Timur. Temuan tersebut menyimpulkan bahwa saat kerajaan Majapahit masih berkuasa,
masyarakat Muslim telah ada di dekat ibu kota Majapahit dan sekitarnya. Kemiripan dari bahan dan bentuk batu nisan temuan arkeologi ini dapat dihubungkan dengan perkembangan hubungan dagang antara Gujarat, Samudra Pasai, dan pantai utara Jawa Timur yang sudah merupakan daerah sibuk pada saat itu. Dari kelima teori tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia tidak dengan cara kekerasan. Agama Islam datang di Indonesia melalui perdagangan dan pernikahan dengan penduduk lokal Nusantara. Bukan tidak mungkin jika dengan cara yang damai tersebut, yang menjadi alasan dasar Indonesia menjadi negara dengan pemeluk agama Islam paling besar di dunia.